Harusnya kita basah kuyup dengan rezeki nggak Bapak Ibu? Tapi ada loh Bapak Ibu, orang-orang yang nggak dapatkan itu, ya, nggak dapatkan basah kuyupnya rezeki, dia hanya dapatkan percikannya rezeki, tetesannya saja tidak. Siapa itu orang-orang yang hanya dapatkan tetesannya rezeki? Tetesan rezeki itu UMR Bapak Ibu. Ya. Masya Allah ya. Siapakah orang-orang yang hanya dapatkan itu ya percikan tetesannya rezeki? Dialah orang-orang yang cinta betul terhadap yang namanya ini Bapak Ibu, perisai rezeki. Dia kira bahwa perisai rezeki itu adalah kehidupannya. Dia pasang itu kuat-kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman yang belum subscribe dan baru saja menemukan channel ini, silahkan subscribe. Insya Allah Anda akan mendapatkan materi-materi yang terbaik dari channel ini. Apa itu perisai rezeki? Sejatinya Bapak Ibu, Allah sudah jamin rezeki setiap makhluk. Ini ada dalam Quran surah Hud ayat 6. Ya, di Al-Quran di baris pertama halaman 222, lembar sebelah kiri. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha. Dan tidak ada satupun makhluk yang bernyawa yang tidak dijamin oleh Allah rezekinya. Jadi sejatinya semut saja dijamin oleh Allah rezekinya, betul Bapak Ibu? Semut saja dijamin rezekinya oleh Allah, apalagi kita manusia yang sudah dibekali oleh akal. Kita ini juga dijamin oleh Allah rezekinya. Sejatinya Allah kirimkan rezeki kepada umat manusia itu seperti hujan Bapak Ibu, digerojok dari atas turun kemana? Turun ke bawah. Nah, kita umat manusia berada di mana Bapak Ibu? Nah, harusnya kalau kita umat manusia berada di bawah, sementara rezeki itu datangnya seperti digerojok, harusnya kita basah kuyup dengan rezeki nggak Bapak Ibu? Harusnya kita basah kuyup dengan rezeki nggak Bapak Ibu? Tapi ada loh Bapak Ibu, orang-orang yang nggak dapatkan itu, nggak dapatkan basah kuyupnya rezeki, dia hanya dapatkan percikannya rezeki, tetesannya saja tidak. Siapa itu orang-orang yang hanya dapatkan tetesannya rezeki? Tetesan rezeki itu UMR Bapak Ibu. Ya. Masya Allah ya. Siapakah orang-orang yang hanya dapatkan itu ya percikan tetesannya rezeki? Dialah orang-orang yang cinta betul terhadap yang namanya ini Bapak Ibu, perisai rezeki. Dia kira bahwa perisai rezeki itu adalah kehidupannya. Dia pasang itu kuat-kuat. Ibarat manusia itu sebuah gelas Bapak Ibu ya. Ibarat sebuah gelas, Allah udah gerojokkan tuh, kirimkan malaikat Mikail ya untuk menggerojokkan kepada kita. Kita sudah sedekah, kita sudah ikhtiar luar biasa, tapi apa yang terjadi? Kita pasang tutup di atas. Saat itu rezeki digerojok, masuk buatan? Masuk tidak? Dan kita kira tetap tutup ini adalah kehidupan saya cinta betul, saya nggak bisa tanpa ini. Ini banyak orang di luar sana. Maka tugas utama kita sebelum praktekkan ilmu-ilmu di mana rezeki, kita buka dulu ini perisai rezeki. Apa ini perisai rezeki? Perisai rezeki ini ternyata banyak sekali Bapak Ibu. Saking banyaknya ya, sampai kita nggak sadar kita sering melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ini saking banyak juga saking halusnya Bapak Ibu ya. Kalau halus nggak bisa kita pegang. Contoh begini, saking halusnya tanpa kita sadar. Kita sudah mencabut rumput di depan rumah kita tanpa kita nggak sadar. Ternyata nggak ada seminggu sudah tumbuh lagi. Kita merasa saya sudah bersih nih dari perisai rezeki. Ternyata sudah tumbuh lagi. Sama seperti kita sudah motong kuku ya, motong rambut. Saya sudah bersihkan kok ini kuku saya, nggak sadar kurang dari seminggu kita sudah tumbuh lagi hal yang nggak baik lagi. Nah, apa ini perisai rezeki? Sebagai gambarannya, sebagian saja dari perisai rezeki. Pernah nggak Bapak Ibu? Kita benci dengan orang lain, pernah nggak Bapak Ibu? Pernah betul? Dendam dengan orang lain, pernah betul? Dengki dengan orang lain, pernah betul? Nah, ini salah satu saja. Ini kalau kita sebutkan apa? Penyakit hati, jadi sebagian dari perisai rezeki. Kalau itu kita pegang kuat-kuat, sama saja kita lagi pasang ditutup dengan kuat-kuat Bapak Ibu. Semakin kita gak bisa memaafkan orang-orang yang pernah mendolimi kita, bagaimana mungkin Allah akan memaafkan kita? Setelah kita pasang nih kuat-kuat Bapak Ibu. Ini hanya sebagian dari perisai rezeki. Pernah gak Bapak Ibu, tanpa kita sadari ya, lisan kita ini berucap Bapak Ibu. Contoh begini, kalau kita ada di majelis ilmu, ustadznya belum hadir, biasanya kita asiknya ngapain sih Bapak Ibu? Asiknya ngapain? Ya, ngobrol ya. Kalau kita ngobrol, paling asik itu ngobrol orang lain apa diri sendiri? Orang lain.
Kalau ngobrol orang lain, ya paling asik itu tentang kebaikannya apa ketidakbaikannya. Ya. Alhamdulillah, masya Allah. Entah orang tersebut mau mendengarkan kita atau tidak, kalau kita menyampaikan hal yang mungkin menyakiti hati dan perasaan orang tersebut, apa yang terjadi? Kita juga pasang perisai. Bisa saja lisan kita tergelincir, Bapak Ibu, padahal tidak diridhoi oleh Allah. Ya, sekarang saya nanya Bapak Ibu, hidung kita ini milik kita apa milik Allah? Hidung kita ini milik kita apa milik Allah? Telinga ini milik kita apa milik Allah? Ternyata yang melekat dalam diri kita itu bukan milik kita, itu milik Allah. Jadi apa? Amanah dari Allah, dititipkan oleh Allah kepada kita. Sekarang saya nanya, kalau Bapak Ibu ya, yang di Solo itu terutama, ada tetangganya mau mudik dititipin sepeda motor atau mobil, kita jaga baik-baik gak titipan tersebut? Bahkan ada orang nggak kenal deketin motor tersebut, kita apakan biasanya? Ya, gak boleh tuh, lecet dikit aja, anak aja mau deketin, jangan. Ya, kita jaga amanah makhluk aja luar biasa. Tapi coba cek apa titipan Allah kepada kita, apakah sebegitu juga kita menjaga amanah? Cek saja mata kita. Dalam satu hari, banyakkan mana mata kita ini ya terkait dengan hal yang diridhoi Allah dengan apa? Nonton televisi, banyakkan mana? Ya, buka WA story-nya mudah-mudahan ya, Instagram story, banyakkan mana? Banyakkan mana HP kita atau Al-Qur'an? Ternyata kita sudah nggak amanah dalam menjaga titipannya Allah berupa apa? Mata kita, lisan kita. Di saat itu masih kita kekeh, saya nggak bisa meninggalkan itu. Yang ini kehidupan saya. Disitulah kita pasang ini kuat-kuat. Nggak usah jauh-jauh ya terkait dengan kesalahan-kesalahan yang besar-besar dulu. Yang kecil-kecil yang sering kita sadar, yang sering tanpa kita sadar ternyata kita melakukan. Apalagi contoh. Seringkali kita mengejar surga di luar sana, tapi sejatinya ada surga yang sangat dekat dengan kita, yaitu di rumah kita. Seringkali kita ikut baksos, ya, bantuin orang lain, wah biar kelihatan, wah dilihat oleh orang lain. Tapi kita perhatikan nggak ridhonya orang-orang yang ada di rumah kita? Pernah nggak sepanjang hidup kita sampai dengan saat ini kita melihat adanya tetesan air mata yang keluar dari matanya ibu kita? Saat itu terjadi, Bapak Ibu, menandakan ada secuil rasa ketidakridhoan ibu kita kepada kita. Mungkin kita pernah mengindahkan nasihatnya. Mungkin kita nggak menjalankan apa ya nasihatnya. Saat ibu kita meneteskan air matanya, di saat itu ada secuil tanda bahwa ibu kita nggak ridho dengan kita. Saat ibu kita nggak ridho kepada kita, bagaimana mungkin Allah akan ridho melancarkan rezekinya kepada kita? Coba cek lagi baik-baik, Bapak Ibu. Kenapa kok merasa? Kenapa sih saya sudah ikhtiar usaha, saya dagang, saya jualan, saya masuk kerja, ya, sebagai karyawan, kok nggak lancar-lancar nih pekerjaan saya? Coba kita cek dulu. Bagaimana ridhonya suami kita kepada kita? Saat suami kita belum ridho kepada kita, Allah pun juga belum ridho melancarkan rezekinya kepada kita. Bukan hanya suami, istri pun juga saat yang di rumah ternyata juga gak meridhoi dari suaminya, ternyata ini juga berbanding lurus dengan apa? Kelapangan rezeki dari suami juga. Maka hati-hati, cek dulu ya, ridhonya orang-orang di rumah kita. Sekarang saya nanya lagi Bapak Ibu, jika tadi sepeda motor, mobilnya tetangga kita jaga baik-baik, itu gak boleh lecet sedikit pun. Sekarang saya nanya, anak-anak kita itu titipan Allah, amanah dari Allah atau milik kita? Amanah titipan dari Allah. Perhatikan baik-baik saat kita membesarkannya, saat anak-anak kita belum balik, itu amanah kita ya, atau benar-benar hak milik kita? Sekarang perhatikan baik-baik, pernahkah kita semenjak kita mendidik anak kita ya, sampai dia sebelum balik, kita membentak ya, kita menghadik, kita memukulnya sampai membuat anak kita menangis? Kita nggak boleh motornya tetangga saja lecet, tapi justru kita membuat luka di hatinya anak-anak kita. Di saat anak-anak kita tersebut dulu, di waktu kecilnya kita didik, ternyata apa? Kita sendiri yang gak amanah menjaga titipannya Allah, Bapak Ibu. Itu Allah titipkan kepada kita karena Allah percaya kepada kita bisa diamanahi. Padahal banyak orang-orang yang apa? Minta, ya Allah amanahi saya anak, belum dikasih amanah. Tapi kita yang sudah dikasih amanah anak, kita ternyata tidak amanah menjaganya. Kita maki-maki dia, kita pukul, kita bentak, kita cubit. Apa yang terjadi? Saat anak tersebut masih tersimpan dalam hatinya kenangan-kenangan di masa kecilnya dengan kita yang belum ridho kepada kita, maka Allah pun juga belum ridho yang menitipkannya kepada kita untuk melancarkan rezeki kita.
Jadi sejatinya perisai rezeki ini banyak sekali Bapak Ibu. Kalau disimpulkan bukan hanya sekedar nomor 2 ini Bapak Ibu ya. Tentang apa? Muamalah kita yang tidak diridhoi oleh Allah. Nanti masuk di mana? Poin 4 ya, riba ya. 10 dosa besar, bukan hanya tapi yang lembut-lembut yang halus saja harus kita jaga. Maka senantiasalah sebagaimana motonya dari PPRI luar biasa. Berhati-hati dari dosa, keajaiban akan tiba. Sama. Saat kita senantiasa berhati-hati ini dari perisai rezeki, apa yang terjadi? Maka keajaiban akan hadir kepada kita. Kita pun akan bisa merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Perhatikan pola ini Bapak Ibu. Nabi Adam tadi awalnya tinggalnya di mana? Di surga. Apapun yang diinginkan di surga dijabah nggak Bapak Ibu? Tapi saat berbuat kesalahan, melanggar larangannya Allah, apa yang dilakukannya? Keajaibannya semakin berkurang. Pun kita sama, kita pun pernah merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Kapan itu? Ingat baik-baik Bapak Ibu, kapan saat kita belum pernah berbuat kesalahan, saat kita belum pernah memasang perisai rezeki. Kapan itu? Saat pertama kali Allah tiupkan roh kita di perjanjian Alastu. Kamu ini hamba, saya ini roh. Kita bersaksi, ya Allah, saya ini hamba, Engkau adalah roh saya. Perjanjian Alastu, ketika ditiupkan roh di sulbi, ya. Apapun yang kita butuhkan Allah ijabah. Saat lahir ceprot sekalipun, ya. Saat kita lahir kita sudah berbuat perisai rezeki belum? Ada berbuat kesalahan belum? Ada nggak yang kita melanggar larangan, menolak perintah? Ada nggak Bapak Ibu? Belum ada. Di saat itu kita merasakan surga sebelum surga yang sesungguhnya. Kapan itu? Perhatikan. Saat anak balita mau minta makanan, itu dapatnya ajaib. Dia tidak mendatangi makanan, dia cukup apa? Makanannya datang atau dia yang datangin makanan? Makanannya datang, orang-orang di sekitarnya dipaksa oleh Allah untuk mengantarkan makanan. Bahkan ibunya sendiri yang sedang ada acara kerja sekalipun, dia akan tergopoh-gopoh, dipaksa keringat dingin untuk nganterin nasinya kepada anaknya. Allah udah jamin tuh rezeki. Sampai anak pengen ganti pempes saja, ganti popok saja. Coba perhatikan polanya. Pempesnya ganti sendiri apa dia yang gantiin sendiri? Saat kapan itu? Saat ini Bapak Ibu. Berhati-hati dari dosa, keajaiban akan tiba. Apapun yang kita inginkan Allah akan ijabah. Saat kapan? Senantiasa kita berhati-hati. Kalau dari dosa saja kita hati-hati, apalagi pasti kita akan menjauhinya, pasti gak melakukannya. Nah, inti dari perisai rezeki adalah ya, sebagaimana hadis riwayat Ibnu Majah Bapak Ibu ya. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 4087. Seorang manusia kerap sekali terhalang dari rezekinya disebabkan oleh dosa yang dilakukannya. Ini perisai rezeki Bapak Ibu. Tapi seringkali tanpa kita sadari, enggak saya enggak membunuh, enggak saya enggak menyekutukannya. Tapi di lain hal kita di rumah kita berantem dengan pasangan kita. Di situ kita juga pasang Bapak Ibu perisai rezeki. Inti dari perisai rezeki ini ya adalah lawannya dari takwa. Kita melanggar ya. Kita menjalankan larangannya, meninggalkan perintahnya. Masya Allah. Maka tugas utama manusia tadi untuk beribadah kepada Allah harus kita jalankan. Hati-hati. Saat melanggar larangan, Allah masih berikan kesempatan kepada Nabi Adam. Tapi saat iblis menolak perintah untuk bersujud kepada Nabi Adam, diberikan kesempatan nggak Bapak Ibu? Pasti langsung dijamin nanti masuk mana? Sekarang sudah Allah berikan clue-nya lewat Al-Quran. Allah sudah berikan perintahnya apa yang harus kita lakukan. Tugas utama manusia adalah beribadah kepada Allah. Tapi kalau kita masih berani untuk menolaknya, maka yang terjadi sama halnya dengan lawannya Nabi Adam. Maka hati-hati sekali. Ada 3 jenis perisai rezeki Bapak Ibu. Ada 3 jenis perisai rezeki. Yang pertama, tenang ya, ini bukan satu, pertama. Kalau satu nanti pegang samping kanan. Yang pertama, ini adalah hal-hal yang berhubungan dengan Allah secara langsung ya, tentang ketaatan kita kepada Allah. Ini tentang, kita cek dulu, ada nggak hal-hal yang tidak kita taati atas perintah Allah. Yang kedua ya, yang berkaitan berhubungan dengan sesama makhluknya ya, pada orang-orang sekitar kita. Hati-hati, maka senantiasa jagalah dan cek ridhonya orang-orang sekitar kita. Jaga terus silaturahmi. Yang ketiga, yang berhubungan dengan diri kita sendiri. Kenapa? Hati tadi, kalau telinga, hidung itu milik siapa tadi? Milik Allah, dititipkan kepada kita. Begitu pula hati Bapak Ibu. Allah titipkan hati ini kepada kita untuk dijaga senantiasa bersih. Tapi saat kita masih menyimpan dendam, dengki, dongkol, iri, kita mengotori hati kita. Kita nggak amanah menjaga ini. Kita sudah apa? Dolim pada diri kita sendiri. Kita nggak menjaga titipan-titipan Allah yang ada dalam diri kita. Disitulah kita pasang perisai rezeki kuat-kuat.
Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat Filah Best Learning Center yang kami cintai, sahabat-sahabat Magnet Rezeki, setelah Anda menyimak video ini, marilah senantiasa kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melepas perisai-perisai rezeki kita. Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya Rabb, ampunilah kami, terimalah taubat kami, sesungguhnya Engkau Maha penerima taubat dan Engkau Maha penyayang. Dan mari senantiasa kita bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.